Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau bahas soal creative writing. Buat teman-teman yang pengen banget mencoba meniti karir sebagai seorang writer, terutama creative writing ya. Sebenarnya creative writing itu bisa dilakukan oleh siapa aja, apapun background pendidikannya, apapun pengalamannya gitu kan. Asal kamu bisa menguasai 4 skill ini, apa aja? Jadi yang pertama adalah membuat sebuah judul yang menarik. Judul adalah elemen penting dalam sebuah creative writing. Judul menjadi sebuah penentu apakah orang mau membaca tulisan kamu atau enggak. Nah, sebelum kamu menentukan sebuah judul tulisan, 6 hal ini bisa kamu pertimbangkan nih. Yang pertama adalah yang jelas, nulis judul nggak boleh ada typo atau kesalahan tulisan. Yang kedua adalah harus merefleksikan isi dari tulisan kamu. Prinsip yang ketiga adalah nggak boleh clickbait. Oke, kamu ingin banget dapat view banyak, tapi tetap aja clickbait bukanlah hal yang baik untuk dilakukan gitu. Apalagi ketika judul kamu sama sekali nggak merepresentasikan dari isi artikelmu. Ketika kamu mencoba untuk membuat judul clickbait, orang akan mempunyai trust issue dengan dirimu. Yang keempat adalah menarik dan bikin orang penasaran. Yang kelima adalah menjanjikan sesuatu yang beda pada pembaca. Jadi ya meskipun mungkin isi dari artikelmu hampir mirip dengan tulisan-tulisan yang sudah bertebaran di internet, pastikan kamu menyajikan sesuatu yang unik meskipun itu hanya sedikit, entah dari angle atau isi yang berbeda. Yang keenam adalah simple. Pastikan judul kamu nggak bertele-tele ya, langsung ya ibarat kata to the point tapi bikin penasaran juga gitu. Jadi saat pembaca melihat tulisanmu, mereka akan berekspektasi nih gitu. Mereka akan menemukan sesuatu yang unik gitu di dalam tulisanmu, yang relevan juga dengan apa yang kamu sebutkan di bagian judul. Atau tulisanmu bisa juga menghibur atau menyelesaikan masalah dari kebanyakan orang-orang gitu. Biasanya artikel-artikel tipe seperti ini bisa mendapatkan exposure yang lebih banyak dibandingkan tulisan-tulisan yang lain. Lalu yang kedua adalah membuat kalimat pembuka yang memikat. Jadi ketika orang sudah mengeklik sebuah artikel, mereka hanya mempunyai sekian detik untuk memutuskan mereka mau baca tulisan kamu sampai akhir atau enggak. Itulah kenapa membuat sebuah kalimat pembuka yang menarik orang itu adalah skill yang penting. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan ketika kamu mau membuat sebuah kalimat pembuka. Yang pertama adalah coba kamu buat kalimat yang memancing pikiran orang atau pertanyaan ingin tahu. Yang kedua adalah jangan ada typo. Yang ketiga adalah buat secara spesifik, jujur, dan menarik. Yang keempat, atau kamu bisa juga bikin sebuah gambaran masalah kehidupan kita. Misalnya solusi, fakta-fakta yang unik gitu kan, yang biasa kita alami gitu. Yang kelima adalah pastikan bahwa kalimat itu ditujukan kepada pembaca, bukan pada diri kita. Yang keenam adalah kembangkan rasa ingin tahu para pembaca ya. Buatlah mereka tertarik untuk membaca terus-menerus. Yang ketujuh adalah jangan berikan kesan pada pembaca tentang sebuah fakta-fakta yang terlalu rumit gitu loh, atau data-data yang terlalu berat dan susah dipahami. Dan ketiga, skill yang harus kamu kuasai untuk menjadi top writer adalah buatlah sebuah kesimpulan yang action oriented gitu ya. Kalau nih ya pembaca bisa baca tulisan kamu sampai pada tahap kesimpulan, selamat, beruntung mendapatkan perhatian dari pembaca di internet. Nah, ketika membuat kesimpulan, pastikan beberapa hal ini juga kamu perhatikan. Yang pertama adalah buat call to action. Misalnya, gimana nih pendapat kamu soal ulasan di atas? Tulis ya di kolom komentar, misalnya gitu. Yang kedua adalah bikin rangkuman singkat gitu kan pada tulisan kamu. Yang ketiga adalah pastikan conclusion itu bersifat short dan clean gitu ya. Maksudnya ya kalimat yang singkat dan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat adalah berikan sebuah package gitu ya pada bagian akhir. Pelajaran apa sih yang para pembaca peroleh gitulah dari tulisan kamu, atau apa sih nilai penting gitu kan dari tulisan kamu gitu. Itu bisa juga diterapkan di bagian conclusion. Jadi conclusion ini bisa juga menjadi kunci orang tuh mau nge-like tulisan kamu, nge-share artikel kamu gitu kan. Karena perlu kamu ketahui bahwa ketika sebuah artikel di internet banyak mendapatkan like, komen, dan share, berarti nilai dari artikel itu sendiri semakin bagus secara statistik ya. Skill keempat adalah memilih gambar yang relevan dan eye-catching gitu ya. Gambar adalah elemen penting dalam sebuah artikel selain dari isi tulisan itu sendiri ya. Gambar yang relevan bisa membuat sebuah tulisan menjadi lebih hidup. Ini adalah beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan dalam memilih sebuah gambar untuk artikel. Yang pertama adalah pilih gambar yang sesuai dengan topik tulisan.
Yang kedua adalah pastikan gambar yang kamu gunakan itu nggak pecah gitu, resolusinya bagus, alias misalnya kualitasnya paling nggak HD gitu ya, nggak blur. Yang ketiga adalah jangan menggunakan gambar-gambar yang memang sudah pasaran banget gitu kan, dipakai oleh orang-orang gitu. Lebih baik kamu menggunakan gambar yang memang unik dan mungkin belum banyak dipakai oleh orang gitu. Pastikan gambar yang kamu gunakan tidak melanggar copyright. Jangan asal comot nih dari Flickr misalnya biasa, atau sosmed siapapun gitu. Kalaupun kamu mau menggunakan dari misalnya sosmed seseorang, pastikan kamu meminta izin dulu kepada orang yang bersangkutan dengan cara mungkin kamu meninggalkan komentar di foto tersebut, atau kamu bisa DM dan meminta izin gitu kan. Nah, kalaupun kamu menggunakan free stock kayak misalnya dari Unsplash, Pexels dan lain-lain, kamu juga harus menyertakan nama fotografer atau agensi yang mengupload gambar tersebut. Lalu yang kelima adalah untuk beberapa konteks ya, lebih baik menggunakan gambar yang hidup. Berarti yang kayak ada manusianya, terus tangan atau apalah gitu kan. Jadi gambar itu bisa lebih bernyawa gitu. Nah, lalu skill yang kelima yang harus kamu kuasai adalah cara memilih data gitu kan. Pastikan kamu mengambil data-data yang tepat gitu kan. Jangan asal mengambil data dan menyimpulkan sesuatu dengan data yang asal-asalan gitu. Ya, bagian beberapa skill yang bisa coba kamu kuasai mulai sekarang untuk menjadi seorang kreatif content writer di media sosial atau di internet zaman sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan bagian video ini ya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.